Hey guys, welcome back. Nah guys, film horor yang kalian tunggu-tunggu nih udah rilis. Ya apalagi kalau bukan The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Atau dalam bahasa kita nih, Iblis yang nyuruhku melakukannya. Ini film ternyata berdasarkan kisah nyata ya. Film ini juga merupakan seri ke-8 dari dunia Conjuring. Jika kalian lupa mengenai film-film sebelumnya, gak ada salahnya refresh ingatan kalian dengan klik link di atas atau link deskripsi untuk nonton ulasan singkat cerita-cerita Conjuring yang lawas. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai aja dengan film horor ini. Dan seperti biasa, yang belum subscribe, yuk dong di subscribe. Yang udah, cus kita mulai. Di awal film, kita dibawa ke tahun 1981, di mana Ed dan Lorraine Warren, sang tokoh paranormal dalam dunia Conjuring, diundang ke sebuah rumah keluarga Glatzel untuk mendokumentasikan pengusiran setan yang merasuki tubuh seorang bocah berumur 8 tahun bernama David. Tuh rumah terlihat udah habis dikacau balaukan oleh iblis. Cakar di mana-mana, pecahan kaca terlihat berserakan, rumah pun kayak kapal pecah. Ed sedang membacakan doa sambil menunggu pastor yang akan melakukan ritual pengusiran roh jahat di tubuh sang bocah. David terlihat lelah dan diantarkan ke kamarnya untuk istirahat oleh Arnie. Arnie ini pacarnya Debbie, kakaknya David ya. Di kamar, Arnie membesarkan hati David dengan bilang doi ini tangguh bener, bisa melawan roh jahat. Selagi ngobrol, suara mobil pastor pun terdengar di luar rumah. Beberapa saat kemudian, si David dikunjungi lagi oleh sang roh iblis. Dia coba lari ke kamar mandi untuk bersembunyi, tapi apa daya, akhirnya dia kerasukan lagi. Dia berteriak sangat keras hingga seluruh orang yang berada di bawah naik ke atas. Si David yang udah kerasukan langsung menancapkan pisau ke kaki bapaknya. Ed langsung membopong David ke bawah untuk dilaksanakan ritual pengusiran setan. Si David memberontak sekuat tenaga. David pun diletakkan di atas meja makan. Proses pengusiran arwah jahat dimulai. Sang pastor membacakan ritual, sedangkan yang lain memegang dengan sekuat tenaga tubuh David. David melilit badannya sendiri. Asli kok bisa tulang selunak itu. Dia pun melempar-lempar piring ke udara dan salah satu piring tersebut mengenai pastor sehingga dia roboh. Ed mencoba melanjutkan ritual tapi nggak ada gunanya. Gagal. Sang makhluk nggak mau pergi. Bahkan tuh iblis menjatuhkan Ed dan menyerang jantungnya hingga sesak napas. Akhirnya Annie mengajak ngobrol tuh iblis di dalam tubuh David. Dia mengatakan dia aja yang dirasuki, jangan anak kecil. Dia sempat bilang kok setan beraninya sama bocah. Kalau emang berani, rasuki aja saya. Karena perkataan ini, akhirnya tuh makhluk sesat memasuki tubuh Arnie. Dan suasana kembali tenang, seolah tuh iblis telah pergi. Kejadian perpindahan ini hanya disaksikan oleh Ed. Adegan selanjutnya, kita dibawa ke rumah sakit, di mana Ed ternyata terkena serangan jantung akut akibat serangan iblis tadi. Lorraine dengan setianya menemani Ed. Pastor masuk ke ruangan dan menyuruh Lorraine pulang istirahat, tapi Lorraine gak mau. Dia bilang di mana ada Ed, di situ ada dia. Setelah peristiwa tersebut, kehidupan mereka kembali seperti sedia kala. David telah sembuh dan bermain-main. Arnie mengajak Debbie untuk pindah entah kemana. Tapi Debbie belum setuju karena dia ada kerjaan, yaitu menjaga anjing-anjing orang yang dititipkan. Tapi kedamaian ini tak berlangsung lama guys. Kejadian-kejadian aneh pun dialami Arnie. Seperti melihat benda jatuh sendiri, hingga mendadak melihat orang di depannya dan mencekiknya. Di adegan selanjutnya, Arnie sedang menebang pohon nih. Tetapi gergaji listriknya ngadap dan dia ngerasa kayak ada orang ngamatin dia dari jendela. Pas dia nengok tuh orang hilang. Gergaji Ani tiba-tiba nyala kencang dan hampir melukai rekannya di bawah. Di lain pihak, Ed akhirnya siuman guys, dan tanpa basa-basi dia langsung mengatakan kalau iblis belum hilang dari keluarga Glatzel dan makhluk sesat itu ada di tubuh Arnie. Dia minta Lorraine untuk mengontak keluarga tersebut. Lorraine pun menelpon kediaman Glatzel, tapi nggak ada yang angkat. Karena tidak ada yang angkat, akhirnya Lorraine menelpon kantor polisi. Ya gimana mau diangkat guys? Si Bruno, sang pemilik usaha anjing itu, memutar musik keras banget dan ngajak Debbie sama Arnie joget. Arnie terlihat agak celeng ya guys, kayak mabok gitu. Dia halu dan melihat penampakan yang beda sama kenyataan. Dia melihat seolah-olah Debbie sedang diserang sama iblis dan segera menyelamatkannya. Padahal si Debbie sedang joget sama Bruno. Karena Ani lihat yang beda, ya dia langsung menikah Bruno sebanyak 22 kali. Sadis abis. Ani pun akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib. Di dalam tahanan, Ed menyuruh Arnie membaca Alkitab. Si Arnie membacanya dengan lancar. Ini membuat Ed sama Lorraine bingung. Karena si Arnie membacanya dengan lancar, berarti Arnie ini sudah tidak kerasukan. Karena kalau kerasukan, gak mungkin dia bisa baca Alkitab dengan lancar gitu.
Akhirnya Ed menemui seorang pengacara untuk membela Arnie. Sang pengacara nggak mau bela Arnie karena udah jelas dia pelakunya dan bersalah. Tapi Ed meyakinkan tuh pengacara bahwa Arnie kerasukan waktu itu, jadi bukan dia yang melakukannya. Sang pengacara tidak percaya sama hal-hal gaib gitu. Si Ed nggak kehabisan akal. Untuk meyakinkan tuh pengacara, Ed minta dia ke rumahnya dan bertemu dengan Annabelle. Si pengacara langsung bilang, "Ah, siap." Nah guys, di adegan berikutnya kita dibawa ke pengadilan. Di sini terlihat si pengacara wajahnya pucat dan gemetaran. Dia langsung membela Arnie dengan mengatakan ke hakim kalau Arnie tidak bersalah karena dia dirasuki iblis saat itu. Hakim dan hadirin di sana langsung pada bengong. Kayaknya nih pengacara berubah pikiran ya abis berjumpa dengan Annabelle. Lorraine masih curiga sama tuh iblis. Mana mungkin tuh iblis keluar gitu aja dari tubuh orang. Dia sama Ed langsung meneliti lebih detail. Mereka mendengar ulang rekaman yang mereka lakukan pada awal mereka menangani peristiwa kerasukan si David. Dulu sebelum David kerasukan, dia sekeluarga berpindahan ke rumah baru. Di sana David jalan sendiri di dalam rumah dan memasuki sebuah kamar. Kamar ini ternyata memiliki tempat tidur yang berkasur air. Si David pun loncat-loncat dan akhirnya dia ditarik oleh sebuah arwah jahat dari dalam kasur. Inilah asal muasal si David kerasukan ya guys. Ed dan Lorraine terus menelusuri tuh rumah mencari jawaban dari peristiwa ini. Di bawah tanah tuh rumah, Lorraine menemukan sebuah tengkorak yang dikelilingi tikus. Dari penemuan ini, Lorraine dan Ed berkesimpulan kalau David ini kena kutukan dan kutukannya pindah dari David ke Arnie. Kutukan ini akan hilang jika ada nyawa yang melayang. Itulah sebabnya Arnie sekarang sudah tidak dirasuki oleh iblis tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah kira-kira siapa yang naruh tuh kutukan? Sang pastor menyuruh Ed dan Lorraine pergi menemui Pastor Kessner. Mungkin dia tahu masalah ini. Ed dan Lorraine pun tiba di kediaman mantan Pastor Kessner. Dia menunjukkan foto kutukan tersebut. Kessner langsung bilang lupakan pernah lihat ini, karena ini kutukan sangat kejam. Tapi Ed dan Lorraine tetap ngotot ingin tahu siapa dalang yang naruh benda kutukan tersebut ke rumah Gletser. Kessner pun membawa mereka ke ruang bawah tanahnya. Ruangan ini adalah ruangan di mana Kessner menaruh seluruh penemuannya mengenai benda-benda terkutuk. Mirip-mirip sama ruangan Ed dan Lorraine ya, di mana tempat mereka menaruh boneka Annabelle. Ed masih terus mempelajari mengenai benda kutukan itu. Dia pun mendapat kabar kalau seorang detektif mencarinya, karena tuh detektif juga menemui benda kutukan yang sama dalam kasusnya. Ed dan Lorraine pun ke sana. Di sana mereka membantu si detektif dalam menemukan kasus yang belum bisa mereka pecahkan, yaitu mengenai menghilangi dua gadis, di mana yang satu telah ditemukan dan tertusuk sebanyak 22 kali. Tinggal nyari yang satunya lagi. Mereka pun menuju lokasi tempat ditemukannya mayat gadis yang tertikam tersebut. Si Lorraine ini kan semacam cenayang gitu guys. Jadi dia bisa merasakan kejadian yang dialami dua gadis tersebut dan bisa menemukan di mana mayat yang satunya lagi berada, yaitu di bawah kali. Lorraine pun sempat hampir terjatuh ke dalam kali karena ditarik makhluk sesat itu. Tapi untung ditolong sama Ed. Nah ternyata guys, si iblis ini belum hilang dari Arnie. Arnie diganggu pas dia lagi ngepel lantai penjara, mau dicekek. Pas lagi dikunjungi oleh Debbie dan David, Arnie akhirnya ngaku kalau dia masih diganggu terus sama tuh makhluk. Si makhluk nyuruhnya untuk ngabisin dirinya sendiri. Debbie langsung nelpon Ed dan menceritakannya. Sebelum selesai bicara, telepon mereka mendadak putus. Lorraine menjelaskan ke Ed kalau ini kan kutukan. Berarti si iblis tidak datang atas kemauannya, tapi karena dipaksa datang. Dan karena ini kutukan, jadi bisa dipatahkan. Kemudian Lorraine ingin melihat jasad wanita yang tadi ditemukan di kali untuk menyelidiki lebih lanjut. Pergilah mereka berdua ke rumah duka, di mana jasad gadis itu ditaruh. Karena tidak ada yang jaga, mereka pun masuk kayak maling. Di dalam mereka berdua menemukan tuh jenazah. Lorraine mencoba memasuki alam si dalang yang membuat kutukan itu dengan cara menyentuh lengan jasad tersebut. Lorraine berhasil mengetahui siapa dalangnya, seorang wanita sihir. Tuh wanita sedang menyelesaikan ritualnya dengan menyalakan lilin dan komat kamit baca mantra. Dia sedang memaksa Arnie untuk koit. Arnie yang di dalam sel sedang ketakutan karena melihat bayangan-bayangan aneh. Dia diberikan air suci oleh seorang pastor untuk jaga diri. Dengan air itu, dia melingkari dirinya sambil berdoa. Tapi nggak mempan guys. Tuh wanita sihir berhasil merasuki tubuh Arnie dan menyuruhnya menikam dirinya pakai beling pecahan botol. Lorraine berusaha menghentikan ritual tersebut, tapi malah terhantam balik. Si penyihir menyerang mereka di tempat mereka berada dan membangkitkan salah satu jenazah di sana. Untuk Ed berhasil memutuskan hubungan Lorraine dengan penyihir
penyihir. Tapi Lorraine bilang ke Ed kalau si penyihir udah tahu siapa mereka. Mereka pun berdua pulang ke rumah. Di sana mereka memikirkan cara menghentikan sang penyihir. Dari sebuah buku mereka mengetahui bahwa untuk mematahkan kutukan tersebut adalah dengan menghancurkan altar ritual. Tapi mereka tidak tahu di mana letaknya. Kemudian Ed mendadak terjatuh dan bangun sendirian di dalam rumah. Dia mencari Lorraine tapi tidak ketemu. Yang dia ketemukan malah si penyihir. Kemudian Ed melihat jasad tadi yang ada di rumah duka. Si jasad langsung menyerangnya. Ed melawan dengan membaca doa. Tapi ternyata jasad itu bukan jasad sesungguhnya guys, melainkan itu adalah Lorraine. Hampir aja Led menghabisi Lorraine, kalau bukan karena dicegah oleh anaknya. Ternyata si Ed ini udah terkena kutukan juga, jadi dia bisa terpengaruh sama tuh iblis. Mereka semua mencoba memecahkan masalah ini. Debbie pergi menemani Annie yang sudah dibius, sedangkan Lorraine pergi ke Kastner untuk minta bantuan terjemahin beberapa kalimat dalam buku. Sedangkan Ed dan anaknya mencoba mencari tahu letak altar si penyihir. Lorraine yang tiba di rumah Kastner menceritakan kalau sekarang suaminya si Ed yang terkena kutukan. Kastner pun akhirnya mengakui kalau ini adalah ulah dari anaknya. Dia sedih karena dedikasinya yang tinggi untuk menghancurkan aliran sesat, malah anaknya yang jadi penganut aliran tersebut. Lorraine kaget dan bilang kenapa tidak kasih tahu sebelumnya. Tapi Kastner bilang mana mungkin itu dia lakukan, karena dia adalah putrinya. Lorraine merasakan kalau si penyihir sudah ada di dalam rumah. Kastner menyuruh Lorraine pergi menelusuri lorong-lorong bawah tanah. Di sana dia akan menemukan altar tersebut dan harus segera menghancurkannya. Sang putri atau penyihir itu ternyata emang udah ada di dalam rumah guys. Tanpa basa-basi dia langsung menghabisi sang ayah. Lorraine terus menelusuri lorong-lorong bawah tanah dan mencari altar tersebut. Akhirnya berhasil dia temukan. Dia mencoba menghancurkan tuh altar, tapi apa daya dia nggak sanggup. Si penyihir pun udah tiba di hadapannya. Lorraine pun lari sambil teriak. Nah, si Ed dan anaknya pun telah mengetahui di mana kira-kira letak altar tersebut. Dia langsung bergegas ke sana dan menyuruh anaknya untuk menghubungi polisi. Sesampai di kediaman Kastner, Ed teriak memanggil Lorraine. Dia mendengar teriakan Lorraine dari dalam gorong-gorong. Ed kemudian membuka pintu gorong-gorong dan masuk ke dalamnya. Lorraine sudah tertangkap oleh si penyihir dan hampir tertusuk dia. Untung aja dia berhasil kabur lagi. Ed yang sedang mencari Lorraine tiba-tiba didatangi si penyihir yang menyamar jadi Lorraine. Dia meniupkan semacam guna-guna ke mata Ed. Ed pun kerasukan lagi. Si penyihir kemudian melanjutkan ritualnya, sehingga Annie menjadi kerasukan dan meronta-ronta. Dia berhasil lepas dari borgolnya dan kemudian berusaha untuk nikam diri sendiri. Tindakan ini dicegah oleh Debbie. Sedangkan Ed memukul membabi buta ke segala arah. Lorraine terus berusaha menyadarkan Ed dari pengaruh guna-guna. Akhirnya Lorraine berhasil menyadarkan Ed dan Ed langsung mengarahkan palunya ke altar dan membelahnya. Karena altar hancur, semua efek guna-guna langsung hilang. Arnie sadar diri lagi. Karena tuh altar udah hancur, si iblis ngamuk dan membalasnya ke si penyihir. Si penyihir langsung dibawa tuh iblis ke neraka. Polisi pun seperti biasa ya guys, tiba di lokasi setelah kejadian selesai. Di akhir adegan kita ditunjukkan dengan Ed yang menambah lagi koleksinya di gudang basementnya, yaitu cendawan dari altar ritual tadi. Sedangkan Arnie sedang menunggu untuk dibacakan keputusan mengenai sidangnya. Dan akhirnya Annie didakwa 5 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut, yaitu hukuman mati. Kemudian Arnie menikah di dalam penjara dengan Debbie. Ya itulah guys akhir cerita dari The Conjuring The Devil Made Me Do It ini. Ceritanya lumayan menegangkan. Dan seperti biasa, kisah Ed dan Lorraine Warner ini tentu aja belum berakhir sampai sini. Masih ada cerita kelanjutannya. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.